Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Mr. Dani. Teman-teman kelas 3, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya, sehat jasmani maupun rohaninya. Oke teman-teman, dalam pembelajaran daring kalian harus tetap semangat ya. Semangat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Oke teman-teman kelas 3, sebelum dimulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita akan masuk ke materi. Ya, bismillah teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Sekarang temanya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, masih sama ya. Cuma subtemanya beda kita. Subtemanya sekarang adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kalau kemarin kan kita sudah belajar pertumbuhan manusia, pertumbuhan atau perkembangan hewan. Sekarang kita belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, teman-teman, kompetensi dasarnya masih sama, 3.4, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makan dan tempat tidur, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan kita nih. Disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual dan atau eksplorasi lingkungan. Itu kompetensi dasarnya. Dan untuk indikatornya, mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan menjelaskan perbedaan tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, sebelumnya teman-teman harus punya modulnya dulu, dipegang modulnya. Teman-teman baca dari atas sampai dengan bawah, dan di bawah ini kita masuk ke materi. Nah, sebelum masuk materi dibaca dulu materinya dan sambil mendengarkan apa yang Mister sampaikan dalam video ini. Nah, kemarin kan teman-teman sudah belajar perkembangbiakan dan daur hidup hewan ya, hewan. Dan sekarang kita akan belajar tumbuhan. Nah, tumbuhan ini teman-teman lihat, ada banyak macam tumbuhan. Teman-teman bisa tanya ke orang tua kalian atau orang-orang yang ada di rumah teman-teman, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Ya, kalau misalkan masih bingung, oke, saya jelaskan. Pertama ada pohon, ini ada jahe nih, jahe. Ini ada kentang, sini ada singkong, ya. Di sini ada apa nih? Seperti tanaman kecil tuh, seperti pohon toge ya kayaknya. Di sini ada bawang merah, sini bawang merah nih, bawang merah. Sini ada cocor bebek, dan di sini ada pohon pisang. Nah, teman-teman dibuka halaman selanjutnya. Teman-teman baca dengan kerasnya tentang pertumbuhan tanaman yang ini. Baca tuh yang ini, pertumbuhan tanaman, sambil mendengarkan video yang Mister sampaikan sambil dilihat. Nah, kita belajar pertumbuhan tanaman. Nah, tanaman ini sama seperti kita, mereka adalah makhluk hidup. Ya, sama-sama makhluk hidup. Mereka ini mengalami pertumbuhan, ya, mengalami pertumbuhan. Nah, cuma
mereka ini, tanaman ini memiliki daur hidup yang berbeda-beda nih. Caranya berbeda-beda, cara berkembang biaknya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan dengan secara alami, dan ada juga tanaman yang berkembang biaknya secara buatan. Nah, kalau secara alami, perkembangbiakan tanaman secara alami itu dapat menggunakan biji atau tunas. Nah, selain biji dan tunas, bisa juga dengan umbi ya, atau spora. Teman-teman tahu biji. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak alami dengan biji yaitu seperti pohon mangga, karena dia ada bijinya. Selain pohon mangga ada jeruk, ada semangka. Nah, yang menggunakan biji ini adalah perkembangbiakan dengan secara alami. Jadi nggak perlu diapa-apain, bijinya taruh aja di bawah tanah, siramin, insya Allah nanti bisa tumbuh. Soalnya Mister udah ngalamin waktu kecil, ketika Mister sedang makan semangka, biji semangkanya Mister tabur di tanah. Nah, 1 minggu kemudian muncul, tumbuh itu. Berarti mereka berkembang biak, tumbuh menjadi pohon. Tapi pohonnya tidak besar ya. Kalau semangka ini dia seperti timun suri tuh. Timun suri juga menggunakan biji, disiram terus sama Mister setiap sore, setiap pagi dan sore. Keluar, udah banyak, udah merambat, tumbuhannya baru nanti dia insya Allah akan berbuah. Dan Mister udah ngalamin sendiri. Kalau teman-teman punya semangka di rumah, coba semangkanya dimakan, kemudian bijinya dibuang, ditabur di tanah di halaman rumah teman-teman ya, kalau mau. Dan nanti dilihat setelah 1 minggu apakah tumbuh tanamannya. Itu contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami. Nah, bagaimana dengan yang buatan? Sebelum buatan ada ini, perkembangbiakan alami dengan tunas. Tadi kan dengan biji ya, sekarang dengan tunas. Kalau dengan tunas itu contohnya adalah pohon pisang. Nah, teman-teman bisa lihat pohon pisang nih. Dibuka lagi nih. Pohon pisang, mana pohon pisang? Nah, pohon pisang ini mempunyai tunas. Nah, tunasnya tuh yang mana? Ini nih, yang kecil ini nih tunasnya nih. Tunasnya yang kecil ini nih, yang kecil. Nanti kalau misalkan mereka tumbuh akan menjadi yang besar ini. Tunasnya yang ini nih, yang kecil nih. Tunasnya. Itu pohon pisang. Mereka berkembang biak secara tunas. Selain pohon pisang ada lagi yang pohon bambu. Kalau pohon bambu sama yang kecil, batang yang kecil nanti akan lama-kelamaan tumbuh. Itu pohon bambu. Nah, selanjutnya perkembangbiakan buatan atau cara tidak alami. Nah, perkembangbiakan buatan ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia, dengan bantuan kita. Nah, salah satu contoh perkembangbiakan buatan itu adalah dengan pencangkokan. Jadi kalau misalkan pohon jambu bisa dicangkok, yang rantingnya sudah banyak, nanti itu menggunakan serabut kelapa, terus diikat di batangnya diikat, tapi itu menggunakan pupuk, ada pupuknya, lalu disiram. Nah, kalau udah tumbuh baru bisa dipotong
dipindahkan ke pot yang lain. Itu perkembangbiakan tumbuhan secara buatan atau dengan bantuan manusia, yaitu pencangkokan. Nah, kita lanjut. Teman-teman yang ayo mengamati, bacalah teks berikut ini. Teman-teman baca, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Nah, tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, di buah ini, contohlah kita ambil pohon mangga. Kan pohonnya udah tinggi tuh. Nanti kan mereka berbunga. Nah, setelah berbunga, mereka akan jadi buah. Nah, buahnya ini bisa kita manfaatkan, bisa kita konsumsi, bisa kita makan. Nah, itu banyak mengandung vitamin. Vitamin C ada tuh di dalamnya, di dalam buah mangga. Nah, buah mangga ini mempunyai biji. Nah, biji ini bisa berkembang biak menjadi pohon mangga yang baru, menjadi tanaman yang baru dari pohon mangga itu menggunakan biji. Nah, biji ini adalah perputaran tahapan perkembangan, siklus atau daur hidupnya, muter dia ya dari biji. Nah, bijinya itu seperti ini. Nih, banyak lapisan-lapisannya. Nah, yang paling luar ini lapisannya yang di sini nih. Ini adalah selimut bijinya nih, di sini nih selimut biji. Ya, ini adalah biji, misalkan biji pohon mangga. Ya. Ada embrionya atau calon tumbuhan baru. Nah, tumbuhannya nanti keluarnya dari sini, teman-teman. Dari yang ini nih. Keluar dari sini tumbuhannya. Nah, ini yang di dalamnya adalah kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan yang baru. Jadi mereka terdapat makanan juga di dalamnya. Tumbuhan ini makan makanan yang di sini. Nah, dari biji ini mereka berkembang biak menjadi pohon mangga yang besar. Selain pohon mangga, ada lagi pohon jeruk, sama seperti ini juga lapisannya, siklusnya. Ada pohon jeruk, selain pohon jeruk ada lagi pohon apa? Pohon melon. Mister juga udah pernah melon. Kalau kalian suka melon dan ingin tahu, kalian boleh makan melon. Nah, bijinya ini dibuang, ditaburkan di tanaman, di lahan tanah yang kosong. Disiramin setiap pagi dan sore. Insya Allah nanti akan bertumbuh. Dan tumbuhan melon ini hampir sama dengan pisang. Ya, jadi dia tidak tumbuh ke atas tapi merambat. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke depan, bisa ke belakang. Selain semangka, melon, anggur pun sama, merambat juga anggur. Pokoknya tanaman yang menggunakan biji. Cara berkembang biaknya itu mudah. Oke. Teman-teman, selanjutnya misi LK, gambar kerja siswa pekan 4. Nah, di sini kan ada amatilah gambar berikut. Nah, teman-teman pilih nih. Urutan mana nih yang paling dulu nih? Kan urutannya biji dulu ya. Ya, urutannya biji, kemudian tumbuhan kecil, tumbuhan yang agak besar, kemudian mulai tuh tumbuh daun-daunnya makin banyak, baru deh berbuah. Teman-teman tinggal isi nih, yang mana duluan di sini. Bisa teman-teman gambar ya. Misalkan mau gambar biji duluan, tulis biji, kemudian apa di sini siklusnya, ya. Isi yang paling pertama biji di sini boleh. Cari gambar biji mana. Oke, teman-teman. Yang pertama itu adalah biji dulu. Kemudian tumbuh kecil. Tumbuh kecil, kemudian tumbuhan agak sedang. Baru setelah tumbuhan agak sedang, banyak dari daunnya semakin banyak, tumbuh bunga. Nah, setelah tumbuh bunga baru
tumbuh semangkanya. Nah, silakan teman-teman buat daur hidupnya ya. Oke. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari Mr. Dani. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian mengerti apa yang telah Mr. sampaikan dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Kurang lebihnya Mr. mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!